Hari ini kita nentang, kerja kita nentang-nentang terus. Tadinya Pekanbaru di bawah kita, ini udah tertinggal jauh. Jambi yang begitu jauh dari kita dulu, hari ini sudah meninggalkan Kota Padang dan Sumatera Barat. Nadi dari sebuah pembangunan, pendidikan kah, pembangunan kah, dakwah kah, nadinya itu adalah infrastruktur, jalan. Ketika negeri ini tidak dibangun tol, pasti terbelakanglah negeri kita ini. Pertambahan jalan menurut dari hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pertambahan kendaraan menurut dari terukur 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tidak bertemu dia. Dari itu terjadilah kemacetan, terjadilah ini kan investasi, tidak mengurangi anggaran daerah, tidak membebani kepada provinsi, kabupaten, kota, dibangunkan. Kalau kita tolak, inilah yang tanpa kita sadari kita telah merusak generasi di bawah. Kenapa? Nanti anak keponakan kita mengalami kemacetan sangat luar biasa. Jalan tidak bertambah, kendaraan bertambah terus. Ketika terjadi hari raya, orang pulang kampung semua, ke Payakumbuh bisa 10 jam kita. Ini yang kita mau. Karena ada penggantian. Penggantian kan ada NJOP, nilai jual. Ya. Orang-orang yang menolak tentang pembangunan tol ini adalah orang-orang yang menolak tentang pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Bayangkan 1 kilo lobak kol di petani, ya harganya sekitar 5.000, 7.000 cuma. Ya, kenapa sampai sini 15.000 dia? Karena ongkosnya mahal. Jadi gara-gara kita tolak itu, semua warga menanggung risikonya. Tapi kalau nilainya dia datang cepat, minyaknya tidak diantri sekian lama, bawain dari Bukit Tinggi harusnya 1-2 jam sampai sini, harusnya ditempuh 4 jam dan 5 jam. Akhirnya beban itu diturunkan ke badannya. Akhirnya lobak jadi mahal, tomat jadi mahal. Ya. Dari itu kita semuanya dengan ada tol, berarti jalan konvensional, jalan lama, jalan ini jadi longgar, bebannya pindah ke tol. Ya, jalannya jadi cepat, ini cepat, ini cepat ini. Tapi tol tidak ada, semuanya numpuk di jalan yang lama ini. Arti tol gitu ya? Sangat mendukung. Kenapa? Ada seorang kepala daerah, katakanlah wali kota Payakumbuh, tiba-tiba stroke. Ya. Orang kelas stroke 4 jam masih bisa diselamatkan. Karena terjadi kemacetan, jadi 4 jam lebih, stroke abadi dia. Bisakah dikurskan kerugiannya 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar pun tidak bisa dikurskan kerugiannya. Stoknya abadi, tidak bisa jadi wali kota lagi. Ya, yang tadinya dia bisa melayani orang, sekarang dia dilayani orang. Yang tadinya anak istrinya bisa kuliah, hari ini nungguin dia. Ya, dari itu infrastruktur ini adalah nadinya dari kehidupan. Kalau tidak ada jalan, tidak ada tol, bagaimana kita percepatan pembangunan? Sementara pertambahan penduduk atau pertambahan kendaraan menurut ukur yang berlipat-lipat tadi itu tidak bisa kita hindari. Saya apapun alasannya, penggantian tanah dan sebagainya, semua masyarakat harus merelakan, memberikan, dan jangan kita mengipas-nipas, jangan terjadinya pembangunan tol. Ini orang investasi, ini Cina makanya apa nih? Rasakanlah besok bagaimana macet andaikan. Cobalah investasi yang jumlahnya hampir 90 triliun kita tolak. Ya. Berapa kemudahan yang akan kita tempuh ya. Masa kita tolak?
Nanti yang akan lewat cuma anak-anak keponakan kita juga, keturunan kita, cucu kita yang akan lewat nantinya. Kalau itu rugi, yang rugi kan investasi. Bukan kita juga yang rugi. Toh lewatnya bukan di jalan raya itu yang digantinya, dibikin jalan baru lagi. Ya, yang tadinya cuma rimba, belukar, itu yang dilewatinya. Jadi kepada seluruh masyarakat, sadarilah. Jangan, saya cerita sedikit ini ya. Kita ini tahun 58 kita PRL. Ketika Orde Baru kita menentang pemerintahan, menentang Golkar dan sebagainya. Ketika hari ini kita nentang, kerja kita nentang terus. Tadinya Pekanbaru di bawah kita ini udah tertinggal jauh. Jambi yang begitu jauh dari kita dulu, hari ini sudah meninggalkan kota Padang dan Sumatera Barat. Naif sekali kalau ada warga Sumatera Barat yang menentang ataupun tidak suka dibangun jalan tol.